Dalam senyummu kau sembunyikan rasa lelahmu. Derita siang dan malam selalu menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan caramu. Untuk bisa memberikan harapan bagiku. Seonggok cacian selalu menghampirimu. Secercah hinaan tak peduli bagimu. Selalu kau teruskan untuk masa depanku. Mencari harapan baru kembali. Bukan setumpuk emas yang kau inginkan di dalam kesuksesanmu. Bukan gunungan duit yang kau minta di dalam kesuksesanmu. Bukan juga sebatang perunggu di dalam kemenanganku. Tapi permohonan hatimu membahagiakan aku. Dan yang selalu kau berkata kepadaku, aku menyayangimu saat ini. Dan saat tak kembali bersamamu. Banyak yang sudah Ibu lakukan kepada kita dan masih sedikit apa yang sudah kita lakukan untuk beliau. Semoga dengan melihat video motivasi tadi kalian dapat melakukan hal yang terbaik untuk ibu kalian, yaitu dengan belajar yang giat. Tapi sebelumnya Bu Yuli ingin menyapa kalian terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat ya. Dan semoga semangat kalian bertambah dengan melihat video motivasi tentang orang tua tadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan air tanah pada masyarakat yang biasa digunakan untuk keperluan minum, mencuci, bahkan untuk memasak. Tetapi pada area yang dekat dengan persawahan biasanya air tanah mereka itu berwarna keruh. Dan oleh sebab itu maka diperlukan suatu cara atau metode untuk menjernihkan air tanah tersebut. Menurut kalian, kira-kira metode apa yang cocok untuk proses penjernihan air tanah tersebut? Ya betul, penyaringan atau yang biasa disebut dengan filtrasi. Agar kalian dapat mengetahui lebih banyak proses pemisahan campuran yang lain, mari kita mulai pembelajarannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan suatu zat atau materi yang merupakan campuran. Dimana kalau kita ingin zat-zat tersebut menjadi zat yang murni, maka kita harus memisahkan campuran-campuran tersebut secara fisika. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran, yang pertama kalian dapat menjelaskan metode pemisahan campuran yang terdiri dari filtrasi, sublimasi, kristalisasi,
destilasi dan kromatografi. Yang kedua, kalian dapat menerapkan metode pemisahan campuran yang tepat berdasarkan karakteristik dari zat. Yang ketiga, kalian dapat mencontohkan konsep pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian dapat mendesain alat penyaring air sederhana. Kemarin kita sudah membahas mengenai campuran, di mana campuran-campuran tersebut itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu tersusun atas dua zat atau lebih, kemudian tidak memiliki komposisi yang tetap, dan zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip-prinsip dasar dalam melakukan pemisahan campuran yang harus kalian tahu yaitu yang pertama, perbedaan wujud zat. Yang kedua, perbedaan ukuran partikel. Yang ketiga, perbedaan titik didih dan pengendapan. Metode pemisahan campuran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, metode secara filtrasi atau penguapan. Yang kedua, secara sublimasi. Yang ketiga, secara kristalisasi. Dan yang keempat, secara destilasi. Yang terakhir adalah secara kromatografi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai metode filtrasi atau biasa disebut juga dengan penyaringan. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau disebut dengan penyaring. Dasar dari pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Hasil penyaringan nantinya disebut dengan filtrat, dan sisa yang tertinggal di penyaring itu disebut dengan residu. Mari kita lihat skema gambar dari campuran air dan pasir, dimana ini ada air dan pasir, bukan campuran ya. Kemudian kita akan menyaringnya. Dalam menyaring kita memerlukan wadah atau gelas ya, kemudian corong ya, dan juga kertas saring ya. Kertas saring ini kita masukkan ke atas corong ini ya. Kertas saring itu ini modelnya. Ini biasanya yang ada di lab ya, karena kalian sekarang tidak bisa bekerja di lab, jadi hanya bisa menunjukkan gambarnya saja, dan semoga kalian sudah pernah tahu ini ya. Dimana penggunaannya, kertas saring ini dibuat seperti ini, dibentuk segitiga seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam corong ya, agar mudah maka dibentuk seperti ini dan dimasukkan ke dalam corong. Lalu campuran air dan pasir ini akan kita masukkan ke dalam corong, dan inilah hasilnya ya. Zat yang tertinggal di dalam kertas saring itu kita namakan dengan residu, dan hasil penyaringan ini yang berupa cairan atau air ini tadi dinamakan dengan filtrat. Bagaimana kalau kita tidak punya kertas saring? Banyak dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya, kalian pasti tahu ini ya, ini adalah alat penyaring dari kain. Ini digunakan untuk menyaring sari kedelai yang digunakan untuk proses pembuatan tahu. Contoh penyaringan, ya ini contohnya yaitu penyaringan sari kedelai tadi dan proses penjernihan air. Metode yang kedua yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran di mana salah satu komponen campuran tersebut dapat menyublim dan komponen yang lainnya tidak dapat menyublim. Ya. Bahan-bahan yang digunakan pada metode ini adalah bahan yang mudah menyublim. Ini contoh dari proses pemisahan campuran sublimasi. Ini adalah pemanas ya, Bunsen.
dimana kita memerlukan suatu gelas tahan panas ya. Ini adalah campuran kapur barus dan pasir. Di sini kita akan memisahkan antara kapur barus dari pasir yang ada di sini. Caranya seperti ini ya. Campuran kita masukkan ke dalam gelas, kemudian ini ada beker gelas yang berbentuk tepung, dan di atasnya kita kasih es batu. Mula-mula kita panaskan campuran tersebut. Setelah campuran dipanaskan, maka kapur barus ini akan menyublim. Nah, nantinya akan terbentuk kristal-kristal dari kapur yang sudah menyublim tadi di bagian atas akibat proses pendinginan dari dari es batu. Ya. Kalian pasti ingat ya, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Makanya kapur barus ini nanti akan menyublim dari zat padat, dia akan menjadi zat gas. Dan dari zat gas yang ada di sini, karena proses pendinginan dia akan menyublim lagi menjadi kapur barus. Ya. Contoh zat yang mudah menyublim yaitu ini ya, kapur barus, ada amonium klorida atau NH4Cl, dan juga iodin. Metode pemisahan campuran yang ketiga yaitu dengan kristalisasi. Kristalisasi merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Ini contoh dari proses kristalisasi. Ya, ini adalah bunsen, kemudian kita memerlukan kaki 3. Bunsen ini sebagai pemanas. Ini adalah larutan dari air dan garam yang nantinya dipisahkan, dimana nanti setelah proses pemanasan maka air yang ada pada larutan ini akan menguap dan yang tertinggal adalah kristal-kristal garam ya. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari proses pembuatan garam dengan cara kristalisasi. Nah, kristalisasi di sini yaitu memerlukan panas ya. Karena memerlukan panas, maka proses ini dinamakan dengan evaporasi atau penguapan. Contoh proses kristalisasi atau metode kristalisasi di sini adalah proses pembuatan garam dari air laut. Selanjutnya kita akan melihat animasi bagaimana metode pemisahan campuran secara filtrasi, sublimasi, dan kristalisasi. Ini kita punya 3 benda yaitu naftalena, pasir, dan garam. Di sini kita menggunakan ada kapur barus, pasir, dan garam yang bercampur jadi satu, dan kita akan memisahkannya dengan 3 metode, yaitu yang pertama dengan sublimasi. Ya, yang pertama kita mulai dulu ya, kita nyalakan kompornya, kita nyalakan pemanasnya, kemudian kita letakkan cawan yang berisi 3 bahan tersebut, terus kita tutup dengan corong kaca yang di atasnya ditutup, kemudian kita tunggu beberapa saat, ternyata di situ akan terjadi sublimasi atau perubahan dari kapur barus yang berupa zat padat berubah menjadi gas dan akan menempati tepi-tepian tutup corong. Kemudian pada tutup corong yang terdapat kapur barus tadi akan kita pisahkan ya dengan menggunakan spatula. Nah, ini sudah kita dapatkan kapur barus yang murni yang sudah terpisah dari pasir dan garam. Kemudian yang kedua yaitu metode filtrasi. Kita akan memisahkan antara garam dan pasir. Itu. Yang pertama, kita masukkan nanti campuran garam dan pasir ke dalam air. Terus kita aduk.
Lalu nanti kita saring di dalam ini, larutan ini akan kita saring menggunakan corong yang di dalamnya terdapat kertas saring ya. Di dalamnya ada kertas saring, kita saring. Nah, dan yang ada di kertas saring, yang menempel pada kertas saring itu adalah nanti pasirnya, dan yang pada gelasnya itu adalah larutan garam dan air. Nah, setelah itu pada kertas saring akan terdapat pasir ya, akan kita pindahkan pasir tersebut dengan menggunakan spatula. Kita pindah ya pasirnya. Ya. Oleh karena itu pasir tadi sudah terpisah dengan garam tadi ya. Kemudian sisanya tadi adalah larutan garam dan ini kita akan memisahkan dari airnya. Larutan garam akan kita masukkan ke dalam cawan yang dipanaskan ya. Kita masukkan ke dalam cawan. Kita tunggu beberapa saat, pasti di situ nanti air karena panas dia akan menguap. Airnya akan menguap, dan yang tertinggal di cawan nanti itu adalah garam. Itu garam yang mengkristal atau kristal-kristal garam. Kemudian kita ambil dengan spatula ya. Kristal garam yang sudah terpisah tadi yang berbentuk kristal, kita ambil dengan menggunakan spatula. Dan akhirnya, dan hasil akhir kita sudah memperoleh garam murni ya. Oleh karena itu berarti ini kalian tadi sudah memisahkan antara kapur barus, pasir dan garam dengan menggunakan 3 metode, yaitu sublimasi, filtrasi, dan evaporasi ya. Selanjutnya yaitu metode destilasi atau penyulingan. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen dalam campuran tersebut. Dasar pemisahannya adalah titik didih yang berbeda antara komponen yang akan dipisahkan. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah berbentuk larutan atau cair. Kemudian dia tahan terhadap pemanasan dan perbedaan titik didihnya tidak terlalu dekat. Kemudian teknik yang digunakan adalah campuran tersebut mula-mula dididihkan, kemudian diuapkan, lalu didinginkan kembali sehingga dihasilkan zat murni yang diinginkan. Ini adalah skema dari perangkat penyulingan. Ini yang kita butuhkan adalah termometer yang seperti ini ya. Ini ada labu. Di dalam labu ini kita akan menempatkan larutan yang akan dipisahkan, di mana larutan tersebut itu mempunyai perbedaan titik didih. Ya. Ini penggunaan termometer ini digunakan untuk melihat kestabilan dari larutan yang akan dipanaskan. Yang harus kalian ingat bahwa suhu yang ada di termometer ini tidak boleh melebihi dari titik didih cairan yang akan dipisahkan. Ini prosesnya, ini dididihkan, kemudian dia akan menguap. Setelah menguap, dia akan masuk ke kondensator. Ini didinginkan oleh kondensator. Setelah dingin, dia akan mencair ya, mengembun, dan kemudian cairannya ini akan masuk ke dalam labu ya. Ini hasil penyulingannya, itu dinamakan dengan destilat ya. Dan nanti ini yang tersisa, cairan yang tersisa yang tidak terkena suling itu adalah residu. Bisa dimengerti ya. Nih, contoh proses pada destilasi itu adalah proses pembuatan minyak wangi dari bunga, terus penyulingan minyak bumi ya. Ya, agar lebih mudah kita lihat proses destilasi.
Proses pemisahan cara destilasi ini banyak digunakan pada kegiatan sehari-hari maupun kegiatan industri. Ya, ini yang pertama, cairan itu campuran tersebut dididihkan. Setelah mendidih dia menguap, ya. Setelah menguap dia mengalami pendinginan dan hasilnya nanti ini adalah destilasi. Itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu metode pemisahan campuran yang terakhir yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan konsep yang berada pada larutan. Contoh kromatografi yaitu memisahkan komponen warna tinta pada kertas. Ini ya. Ini mula-mula ini ada kertas ya yang diberikan dikasih spidol gitu ya, spidol hitam. Kemudian ini ada wadah diisi air. Kertas yang ada spidol tadi nanti dicelupkan ke sini ya, dicelupkan. Dan yang terjadi, spidol yang hitam ini akan mengurai atau memisah warnanya menjadi beberapa warna. Ini ya, bisa menjadi warna ini sampai yang teratas adalah warna kuning. Ini terjadi karena adanya perbedaan kecepatan antar warna tersebut. Gitu ya. Ini pertama, hitam itu adalah campuran dari beberapa warna setelah dipisahkan ini hasilnya. Nah, metode pemisahan ini dinamakan dengan kromatografi. Contoh pada kromatografi yaitu perubahan warna pada kertas saat kita mengadakan tes urin, pada saat tes kehamilan. Coba yang latihan soal ya. Kalian tahu tadi sudah mengerti apa belum ya? Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan karakteristik zat, alat seperti pada gambar di atas cocok untuk pemisahan secara ya. Kita lihat ini adalah ada corong yang ada kertas saring, kemudian ada larutan yang dimasukkan ke dalam corong tersebut. Kira-kira mana yang betul ya? Gula pasir dalam air teh, kira-kira gulanya bisa tersaring enggak? Tidak ya. Kemudian garam dapur dari air laut. Enggak ya. Gula pasir dengan garam dapur? Ya, enggak mungkin lah nanti ke kertas saring. Yang keempat, air kotor yang mengandung pasir. Ya, ini betul ya. Yang betul adalah yang C. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Proses pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan metode kromatografi terjadi pada A. Pemisahan kafein dari air teh. Tidak bisa ini ya. B. Pemisahan garam dari air laut. Ini tadi sudah kita lihat dengan cara apa? Pemisahan garam, yaitu dengan cara apa tadi anak-anak? Kristalisasi ya. Terus pemisahan ini dari minyak bumi, ini dengan metode destilasi. Yang ketiga yaitu pemisahan zat pewarna pada ini ya yang cocok ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berikut, pertanyaan yang terakhir. Tahapan proses yang dilakukan dalam memurnikan garam dapur kotor adalah yang pertama, pelarutan. Garam dapur kotor dilarutkan dulu ya tadi ya dengan air. Kemudian penyaringan betul dan pengkristalan atau evakuasi. Jadi yang betul yang mana ini? Yang A sudah betul. Ya. Oke. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak. Pada pertemuan minggu depan jangan lupa kita akan mengadakan ulangan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.